Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja pada penjelasan selanjutnya, yaitu tentang pengelolaan sensori sebagai pengalaman manusia universal. Jere dan kawan-kawan pada tahun 2009 menemukan pola sensitivitas yang serupa pada anak yang berbakat. Jadi ini adalah kelompok khusus anak-anak, tetapi bukan anak yang dianggap cacat. Bahkan Jere et al. 2009 itu menyarankan bahwa kepekaan mereka itu mungkin menjadi alasan mengapa mereka itu memiliki keterampilan pemecahan masalah yang lebih baik. Konteks sejarah untuk pengelolaan sensori selanjutnya nih ya. Ajen Ayres memperkenalkan konsep mengamati anak-anak yang memiliki disfungsi otak minimal dan mempertimbangkan bagaimana cara menerapkan pengetahuan ilmu saraf untuk menciptakan cara-cara baru yang hal tersebut itu berguna untuk memberikan terapi bagi anak-anak ini. Dia itu menggunakan istilah integrasi sensorik. Nah, integrasi sensorik itu apa sih? Integrasi sensorik itu adalah proses neurologis mengatur informasi sensorik dari tubuh dan lingkungan anak tersebut. Selanjutnya ada perbandingan pendekatan sensori dalam sastra. Nah, dalam terapi okupasi itu ada yang namanya kerangka praktik yang menguraikan domain yang menjadi perhatian dalam pekerjaan terapi. Kerangka ini membandingkan antara integrasi sensorik dan pendekatan pemrosesan sensorik. Selanjutnya, penekanan dari pendekatan integrasi sensorik itu adalah pada keterampilan anaknya, kapasitasnya, dan tantangan yang mengganggu kehidupan sehari-hari anak tersebut. Dan penekanan pendekatan pemrosesan sensorik adalah pada konteks aktivitas anak dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya ada ringkasan tinjauan pendekatan sensori untuk intervensi. Baranek pada tahun 2002 melakukan tinjauan ringkasan sensorik dan motorik intervensi untuk anak-anak dengan autisme. Baranek itu merekomendasikan pendekatan konservatif untuk memasukkan sensorik atau motorik individu tersebut. Bahkan Pullock pada tahun 2009 menyatakan bahwa ada beberapa efek positif ketika pendekatan pemrosesan sensorik itu telah digunakan untuk membuat perubahan berbasis sensorik dalam kegiatan dan konteks yang mendukung partisipasi anak-anak, misalnya untuk meningkatkan perilaku tugas dan perilaku stimulasi dirinya. Selanjutnya ada pengetahuan pemrosesan sensorik sebagai bagian dari interdisipliner praktik EI atau EC. Pendekatan pemrosesan sensorik bersinggungan dengan prinsip-prinsip ini dengan memfokuskan pengetahuan khusus pada rutinitas, kekuatan, dan kapasitas anak-anak dan keluarga. Nah, pengetahuan pemrosesan sensorik itu memberikan wawasan tambahan tentang apa yang mungkin mengganggu kemampuan anak tersebut untuk berpartisipasi dalam lingkungan sekolahnya maupun dalam lingkungan keluarganya di rumah. Baik, saya Okti Oktaviani, saya akan menjelaskan mengenai konsep kontemporer pengolahan sensoris. Nah, prinsip-prinsip kontemporer pemrosesan sensorik diilustrasikan dalam model pengolahan sensorik Dunn. Penahan model ini adalah ada dua konstruksi yang mendasari. Konstruksi yang pertama adalah ambang neurologis yang mengacu pada seluruh sistem saraf bereaksi berdasarkan keseimbangan input rangsang dan penghambatan. Nah, kemudian konstruksi yang kedua adalah pengaturan diri yang mengacu pada cara seseorang menangani input sensorik yang masuk. Orang cenderung mengelola keadaan mereka sendiri dengan melakukan sesuatu untuk mempertahankan perasaan. Ketika kita memotong dua konstruksi ini, akan ada 4 pola yang muncul. Nah, setiap pola itu mewakili cara unik dalam menanggapi pengalaman sensorik. Yang pertama itu ada pola mencari. Mencari itu artinya menikmati masukan sensorik dan menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak menggunakan strategi aktif seperti membuat suara saat bermain, banyak mengubah posisi selama aktivitas seperti misalnya topi dan aksesoris, kemudian pilih skema permainan yang bising, aktif atau intens atau suka bermain fisik.
Nah, yang kedua itu ada penghindar. Penghindar yaitu menginginkan input sensorik sesedikit mungkin. Mereka memiliki ambang batas yang sangat rendah, sehingga tidak perlu banyak merasa kewalahan. Penghindar ini menemukan cara untuk meminimalkan input sensorik. Kemudian yang ketiga adalah sensor. Sangat khusus tentang pengalaman mereka memperhatikan banyak hal yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Mereka cenderung memiliki cara tertentu bermain dengan mainan hanya dengan cara tertentu, memarah dengan anak-anak lain selama bermain. Kemudian yang keempat adalah ada pendaftaran, disebut juga dengan pengamat. Mereka gagal mendeteksi hal-hal yang diperhatikan orang lain. Banyak rangsangan terjadi tanpa mereka sadari. Hal ini membuat sangat santai, tetapi mereka mungkin juga melupakan materi dalam aktivitas kelompok, kehilangan arah, tampak lebih tidak terawat, atau perlu dipanggil beberapa kali dan dengan sentuhan atau untuk mendapatkan suatu perhatian. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bukti yang mendukung konsep dalam model pemrosesan sensorik Dunn. Model pemrosesan sensorik Dunn ini muncul dari penelitian tentang bagaimana orang merespon pengalaman sensorik dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan penilaian profil sensori sebagai ukuran responsivitas ya terhadap pengalaman sensorik dalam kehidupan sehari-hari. Dunn pada tahun 1999 melaporkan bahwa respon anak-anak tidak hanya ditandai oleh sistem sensorik, misalnya seperti visual, sentuhan, suara, dan lain-lain, yang diharapkan, tetapi juga dapat dicirikan oleh pola respon yang mencerminkan ambang batas dan regulasi. Selanjutnya, konsisten dengan temuan normatif dari Dunn tahun 1997 dan dengan pola yang diharapkan dari distribusi kurva lonceng, Ben-Session, Carter, dan Brigham tahun 2009 menemukan bahwa 16% anak dengan perkembangan Brown tipikal berusia 7-11 tahun adalah terganggu oleh sentuhan atau sensasi pendengaran. Anak dalam kelompok ini terlalu responsif, ini memiliki lebih banyak regulasi dan perilaku sosial yang kurang adaptif. Kemudian anak-anak dengan ADHD, yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder, memiliki pemrosesan sensorik yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan teman sebayanya yang tidak ADHD. Nah, selanjutnya ada anak-anak dengan ASD, yaitu Autistic Spectrum Disorder, menunjukkan perilaku yang mencerminkan pemrosesan sensorik yang lebih intens daripada teman sebayanya, respon yang kurang dan berlebihan terhadap pengalaman sensorik. Untuk selanjutnya, menurut Ben-Session DKK tahun 2007, membandingkan 101 balita dengan autisme dengan 100 balita, biasanya berkembang dan tambahan 101 balita cocok untuk usia mental. Balita dengan ASD memiliki frekuensi yang lebih tinggi secara signifikan baik di bawah responsif dan perilaku menghindari. Jones DKK tahun 2009 melaporkan bahwa subkelompok remaja dengan ASD itu 20% sangat sensitif terhadap tugas diskriminasi pendengaran. Baik, selanjutnya ada materi tentang menempatkan pengetahuan pengolahan sensori di dalam prinsip inti. Para peneliti telah menguji hipotesis tentang penerapan konsep pemrosesan sensorik dalam lingkungan alam anak-anak. Meringkas literatur ilmu saraf, beberapa penulis ini menjelaskan fitur pengorganisasian jenis input sensori tertentu, misalnya sensasi pada otot dan sendi, yang disebut proprioception, dan sentuhan kuat pada kulit, disebut input tekanan pada sentuhan, adalah bagian dari sistem sensorik diskriminatif. Dengan latar belakang ini, peneliti mengusulkan bahwa anak-anak yang terganggu atau yang mengalami kesulitan fokus dapat mengambil keuntungan dari peningkatan input diskriminatif pada kulit, otot, dan persendian mereka selama aktivitas yang membutuhkan perhatian.
Para peneliti telah menerapkan jumlah berat yang berbeda untuk jumlah waktu yang berbeda untuk anak-anak dengan ADHD dan ASD. Yaitu selanjutnya membandingkan kursi biasa dengan kursi bola. Peneliti melaporkan bahwa anak-anak lebih perhatian dan produktif saat menggunakan kursi bola. Dalam salah satu penelitian, guru menunjukkan bahwa dia ingin terus menggunakan kursi bola dan anak-anak tanpa cacat ditunjukkan bahwa mereka bisa lebih. Studi rompi berbobot dan kursi bola memberikan contoh intervensi yang mencerminkan konsep pemrosesan sensorik dan diterapkan dalam lingkungan alam. Untuk mendukung partisipasi anak, pekerjaan tambahan seperti ini akan diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.